Halo kawan, sahabat angler semua. Hari ini aku mau berbagi tips ya untuk cara menggunakan reel bait casting. Di sini ada dua reel yang akan aku gunakan ya. Yang satu menggunakan Shimano SLX 151XG dan satu lainnya lagi adalah Abu Garcia Pro Max. Nah, dua reel ini beda tapi sama. Jadi apa saja nanti perbedaannya dan apalah nanti kesamaannya, ikuti terus untuk videonya ya. Nanti aku akan bongkar satu persatu atau jelaskan satu persatu mengenai kedua reel ini. Nah, bagi kawan-kawan sahabat angler yang mau belajar untuk menggunakan bait casting, bisa nanti dilihat video ini. Kalian bisa nanti melihat settingannya ataupun cara melemparnya seperti apa akan kujelaskan di video ini dengan menggunakan kedua reel BC ini. Oke? Oke, sahabat angler, yang pertama yang aku bahas di sini ada Abu Garcia Pro Max ya. Ini reel pertamaku. Nah, Abu Garcia sendiri itu menggunakan rasio atau rasionya sekitar 7.1. Nah, di sini terus bearingnya 8. Ini jorannya juga menggunakan joran Abu Garcia Pro Max. Jadi satu set ya dulu belinya antara joran dan reelnya. Nah, untuk Abu Garcia sendiri sistem pengirimannya menggunakan sistem pengiriman magnet. Jadi kita harus tahu dulu untuk settingannya ketika kita menggunakan bait casting. Nah, ini kurang lebih sama dengan Genji Savoy, dengan Maruti ataupun Maguro, terus Kasking ataupun reel lainnya ya menggunakan sistem brick seperti ini, kurang lebih sama settingannya nanti. Nah, ini bisa mewakili dari beberapa jenis reel itu. Nah, kita akan lihat untuk settingannya atau magnetnya dulu. Sistem pengirimannya pada Abu Garcia seperti ini kawan-kawan, menggunakan magnet seperti ini. Kita kembalikan. Kita akan mencoba untuk menyeting ini ya. Jadi di sini ada keterangannya max dan min. Max maksudnya untuk maksimal break dan min untuk minimal break. Nah, untuk kawan-kawan sahabat angler yang baru belajar untuk menggunakan bait casting ya, kita harus menggunakan settingannya terlebih dahulu, arahkan ke bagian max. Max maksudnya itu maksimal break itu kita menggunakan break seutuhnya atau semuanya. Atau kita contohnya kita menggunakan sepeda motor, kita menginjak rem, kita injak dalam-dalam bukan sedikit-sedikit lagi. Nah, untuk minimal kita mengeremnya secara dikit-dikit ataupun perlahan. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, oleh karena itu kita pasang dulu di max. Nah, seperti ini. Di sini ada knob tension spool. Ini untuk keluarnya PE. Nah, berputarnya PE ini, lajunya berputarnya spool tempat PE ini. Nah, kita bisa setting, contohnya seperti ini. Kita putar arah ke sini atau searah jarum jam itu untuk mengencangkan ya, mengencangkan spoolnya ini. Nah, ketika kita kencangkan, maka lure yang di sana tidak akan turun. Nah, bagaimana cara menyetingnya? Menyetingnya seperti ini. Kita kendorkan sedikit dan ya, lurnya turun. Nah, kurang lebih seperti itu, jangan terlalu laju turunnya lurnya untuk settingannya. Terus di sini ada drag itu membantu kita ya kalau kita mendapatkan ikan besar, dragnya tidak terlalu kencang dan PE bisa masih keluar dan tidak akan merusak reel. Nah, seperti itu. Kita akan coba untuk menyetingnya. Yang pertama yang perlu kawan-kawan sahabat angler lakukan ya ketika menggunakan bait casting, gunakan dulu atau setting dulu breaknya. Di sini saya buat di max paling atas ini. Nah, kita akan ubah di separuhnya dulu. Nah, di tengah-tengahnya atau bentuknya kurang lebih seperti ini. Di tengah-tengah seperti ini. Nah, untuk kawan-kawan pemula sahabat angler yang masih belajar, kita arahkan, naikkan dulu 1, 2, 3. Kita kembalikan lagi ke arah max 3. Nah, coba digunakan seperti ini dulu. Terus elurnya kita setting. Ini masih sedikit laju ya. Kita kencangkan sedikit. Lagi. Nah, seperti itu. Di sini tidak terjadi atau keluarnya PE secara berlebihan. Tandanya sudah aman. Nah, untuk cara melemparnya nanti akan saya bahas. Kita coba dulu untuk melemparin sekali ini ya. Kita lihat. Tanpa menggunakan tambahan break ibu jari sudah aman, tidak akan backlash. Nah, seperti itu. Jadi sudah aman untuk settingannya. Nah, jadi seperti ini.
Kalau kalian sudah bisa atau kawan-kawan sudah bisa merasa nyaman dengan brake segitu, silahkan diturunkan sedikit demi sedikit sampai ketemu limit dari kalian melemparnya atau kawan-kawan sahabat angler melemparnya. Kita buat tandanya seperti ini, malang seperti ini ya, di tengah-tengah seperti ini. Kita coba untuk lemparkan. Nah, ini ada sedikit keluar tadi PE-nya. Hampir backlash. Nah, itu menandakan kalau settingannya ini kurang lebih cukup. Nanti caranya kita menggunakan ibu jari untuk bantuan brake-nya atau mengatur ininya. Dengan cara seperti apa? Seperti ini. Nah, itu kurang lebih untuk settingan Abu Garcia Pro Max ya, buat kawan-kawan sahabat angler mau belajar. Nah, seperti itu. Sehabis ini aku akan buat atau kita akan bahas mengenai Shimano, bagaimana cara untuk melempar Shimano. Yang bagusnya bagaimana, settingannya seperti apa perbedaannya dengan Abu Garcia Pro Max ini. Nah, dua sama-sama rail bait casting, beda merek, tapi kurang lebih settingannya sama, tapi ada sedikit perbedaannya nanti. Nah, setelah ini akan kita bahas sama-sama. Oke, kawan-kawan sahabat angler semua, nah ini untuk rail yang satunya ya, Shimano SLX 151 XG. Nah, untuk Shimano sendiri ini yang SLX ini rasionya 8.2 dengan bearingnya 3+1. Nah, kurang lebih settingannya dengan Abu Garcia Pro Max juga sama, sistem brakingnya juga ada di sini. Kalau handle-nya handle kiri ya, kalau handle kanan berarti di sebaliknya. Nah, karena kita menggunakan handle kiri sama, sistem brake-nya ada di sini. Bisa kalian buka untuk Shimano sendiri, untuk settingannya kurang lebih sama ya. Di sini brake, di sini knob tension spool untuk keluarnya cepat atau keluarnya line ini pada spool ketika kita lemparkan, atau keluarnya umpan ketika kita lemparkan. Kita settingnya di sini dengan knob tension spool, dan di sini juga sama. Ini adalah drag-nya. Nah, kita akan buka dulu untuk settingan Shimano. Jadi kawan-kawan biasanya malah ada yang mengatakan kalau menggunakan Shimano itu susah. Sebenarnya gampang, simple. Nah, untuk Shimano SLX yang ini 151 XG ini tidak menggunakan sistem brake yang diputar di sini. Belum ada. Kecuali di SLX XT, terus SLX DC dan SLX MGL itu sudah ada. Untuk Kasitas, untuk Curado itu juga ada settingannya di sini untuk brake-nya. Nah, terus seperti apa sistem brake pada Shimano? Sistem brake pada Shimano itu menggunakan centrifugal. Nah, kita bisa lihat, kita cek ada di dalam sini. Di sini ada tulisannya open close ya untuk membuka ini. Tinggal kita geser. Nah, kita buka. Nah, ini dia untuk sistem pengeriman pada atau braking pada Shimano SLX XG. Nah, di sini ada centrifugal. Ini ada 1 2 3 4 5 6 centrifugal untuk Shimano SLX 151 XG. Di sini saya buka satu, biasanya saya menggunakan brake-nya satu ya. Dibuka satu seperti ini centrifugalnya. Semakin banyak kita buka centrifugalnya, maka kita menggunakan pengeriman semakin banyak juga, atau menekannya secara dalam-dalam remnya. Jadi ketika lure jatuh ke air tidak akan mudah terjadi backlash. Nah, ketika kita tutup semua akan sangat mudah sekali terjadi backlash atau kusut di PE-nya. Terus settingan bagi kawan-kawan yang masih belajar menggunakan Shimano seperti apa? Boleh kita menggunakannya, kita buka seperti ini tertutup semua ya. Kita buka, arahkan keluar, 1, 2, 3, 4. Boleh untuk awalan kita menggunakan 4 centrifugal yang dibuka. Kita akan coba. Nah, kita tutup lagi. Terus sama kita setting dulu untuk knob tensionnya. Nah, ini lure tidak keluar ya. Kita ya cukup seperti ini. Kita geser ke berlawanan arah jarum jam. Ya. Kita akan coba ini menggunakan 4 centrifugal atau 4 pengiriman ya. Centrifugalnya 4 yang dibuka. Kita coba, kita lemparkan. Nah, sangat mudah, tidak terjadi backlash ketika umpan sudah jatuh di air. Sebenarnya sangat simpel, sangat mudah. Berbeda lagi kalau kita menggunakan Shimano SLX XT ataupun Kasitas ataupun Curado ataupun Shimano yang lain ya yang menggunakan sistem braking di sini. Contohnya di Shimano SLX XT ataupun MGL itu centrifugalnya di dalamnya ada 4 kalau nggak salah, 4
sentrifugal. Jadi kalian bisa nanti buka 3 sentrifugal dulu. Terus breakingnya di sini kita bisa setting dari 6. Nanti kalau misalkan aman kita turunkan 5, 4, 3, 2 sampai 1 ya. Breaking 1 diputarnya di sini, bisa ada putarannya. Nah, kalau menggunakan sentrifugal 3 dan break 1 masih aman, kalian tidak terjadi backlash, bisa kalian tutup lagi sentrifugalnya sampai 2 sentrifugal dibuka dan 2 tertutup, atau bahkan 1. Kalau biasanya aku menggunakan 1 sentrifugal yang dibuka, seperti yang di video pertama tadi ya, ada 1 sentrifugal yang kubuka. Nah, itu juga rawan terjadi backlash kalau belum terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa sangat nyaman, enak kita buat long cast. Nah, seperti itu. Ini tadi 4, kita coba untuk tutup sentrifugalnya 1, 2. Nah, ini 2 sentrifugal yang dibuka. Jadi settingannya misalkan menggunakan sentrifugal 2 yang dibuka ataupun 3, tergantung dari sini knob tensionnya ini. Kalau semakin kita kendorkan ke sana, nah, maka laju PE-nya akan semakin kencang. Nah, nanti atau setelah ini aku akan memberikan contoh bagaimana cara melempar, ataupun ada triknya tersendiri untuk melempar reel bed casting ini ya, cara melemparnya agar tidak mudah kusut atau terjadi backlash untuk PE-nya. Nah, ada caranya tersendiri. Kita akan coba dulu ini menggunakan sentrifugal 2. Terus kita setting lagi yang sini. Nah, perhatikan, kalau kita buka yang terlalu banyak menggunakan sentrifugal 2, ini contoh dari backlash-nya. Benangnya kusut. Nah, seperti ini. Kita benarkan dulu. Kita keluarkan, ya, berikan lagi. Nah, kita setting lagi untuk keluarnya umpan. Ya, cukup. Kita coba ya untuk lempar. Nah, lumayan tidak terjadi backlash. Ini menggunakan 2 sentrifugal yang dibuka, dan settingan di sini cuma sedikit aja yang diputar dikeluarkan. Tanpa saya menyentuh spoolnya untuk memberhentikan atau mengerem, tambahan remnya sudah aman, tidak terjadi backlash. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan untuk sahabat angler ya. Bagi yang kalian masih awal atau belajar menggunakan reel bait casting, terutama untuk Shimano sendiri sebenarnya sama, sangat mudah dan enak buat long cast untuk kita. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nanti setelah ini aku akan coba untuk kita memberikan sedikit tips atau trik bagaimana menggunakan reel bait casting agar tidak terjadi backlash. Oke, untuk berbagi tips sedikit untuk cara melempar BC ya. Jadi ini aku menggunakan Shimano SLX. Untuk umpan sendiri menggunakan inalur, kurang lebih beratnya ini sekitar 6 gram. Nah, untuk trik melempar BC untuk kawan-kawan sahabat angler yang bagi pemula atau yang belum pernah, yang lagi belajar ya untuk menggunakan BC. Jadi ketika kita akan melemparkan, jangan posisinya seperti ini, tapi gunakan seperti ini. Nah, arahnya menyamping. Kita buka dulu tumbarnya ini atau penganjingnya ini seperti ini, dan kita tekan dengan jempol bagian spoolnya ini untuk tempat lem atau PE nya ya. Nah, arahkan seperti ini. Untuk melemparkannya sendiri, jangan seperti kita menggunakan spinning. Kalau kita menggunakan spinning mungkin langsung sedikit datar, kita bisa tidak terjadi backlash. Tapi untuk BC kita arahkan sedikit ke atas, arahnya ke atas. Dan posisinya tetap seperti ini ketika melemparkan. Jadi tidak seperti ini. Karena apa? Kalau kita melemparkan seperti ini, resiko backlash-nya itu akan semakin tinggi. Nah, untuk meminimalisir terjadinya backlash ya, jadi seperti ini. Untuk melemparkannya sendiri, perhatikan. Ini karena menggunakan kamera di chest strap ya, dada, jadi nggak terlalu terlihat. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk melemparkannya, akan saya coba. Nah, tetap arahnya seperti ini dan aman, tidak terjadi backlash. Kita coba lagi. Untuk breakingnya sendiri menggunakan Shimano ini, aku menggunakan sentrifugal 1. Nah, seperti ini ya, menggunakan sentrifugal 1. Tadi udah aku jelaskan untuk penggunaan atau breakingnya untuk Shimano. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita akan coba lagi. Untuk ini aku buat untuk long cast paling jauhnya atau jarak paling jauhnya. Nah, lumayan ya untuk long castnya. Ini menggunakan soft rock, beratnya kurang lebih 6 gram.
Nah, itu sedikit trik dari aku untuk kawan-kawan sahabat angler yang mau mencoba atau belajar menggunakan reel bait casting atau reel BC ya. Ini menggunakan Shimano. Dan tadi udah aku bilang untuk yang satunya, untuk reel satunya menggunakan Abu Garcia Pro Max. Sama nanti untuk long castnya akan aku coba ya setelah ini. Nah, ini untuk Abu Garcia Pro Max. Nah, untuk breakingnya long cast. Nah, ini untuk kawan-kawan ya, untuk belajar usahakan seperti ini. Dan ketika mengeluarkan settingan umpannya menggunakan knop tension spoolnya. Nah, untuk laju umpannya, lurnya, perhatikan dibuka searah berlawanan dengan jarum jam. Nah, ketika jatuhnya seperti itu akan aku coba untuk lempar ya. Tetap sama triknya, juga sama seperti ini mengarahkannya. Jadi jangan seperti ini. Nah, itu akan sedikit susah ya, bisa gampang terjadi backlash. Jadi arahkan seperti ini, arahnya menyamping. Akan saya coba. Nah, ini tidak akan bisa long cast karena apa? Di sini knob tensionnya ini kita kencangkan, tapi aman, tidak akan kusut walaupun ibu jari kita tidak menyentuh ini. Jadi rata-rata untuk long castnya kita harus mahir menggunakan ibu jari kita atau jempol kita. Usahakan taruh di bagian sini. Dan ketika umpan mau jatuh ke air, ibu jari kita menekan bagian spool ini untuk memberhentikan umpan. Jadi kita ketika menggunakan BC, usahakan ibu jari kita harus terbiasa, bisa membantu kita untuk breaking atau pengerimannya. Akan aku coba lagi untuk long castnya ya. Nah, ini dengan menggunakan umpan yang 6 gram tadi sudah cukup lumayan untuk long castnya. Kalau kita mau casting gabus dengan berat umpan segini. Jadi untuk BC sendiri berat umpan itu juga mempengaruhi kita untuk lemparannya, apakah bisa long cast atau tidaknya. Ini dengan berat umpan 6 gram mungkin ya lumayan lah untuk jaraknya, untuk long castnya. Kalau kita menggunakan umpan yang berat mungkin sekitar 12 gram, 14 gram, sampai 18 gram atau sampai 28 gram. Nah, itu akan semakin jauh juga lemparan kita. Tapi saran saya untuk kawan-kawan yang masih mau belajar atau yang baru belajar ya, menggunakan reel bait casting, usahakan dengan umpan sedikit berat untuk belajarnya. Untuk settingannya boleh seperti tadi yang dijelaskan tadi ya di awal. Nah, seperti itu, boleh seperti ini, knob tensionnya di sini untuk keluarnya lur. Dan cara melemparnya seperti ini, jangan seperti ini. Usahakan untuk lur jangan langsung jatuhkan ke bawah, tapi sedikit dinaikkan ke atas. Jadi arahnya ke atas, jangan seperti menggunakan spinning. Kalau sudah bisa, mau yang dekat, jaraknya dekat, atau jempol kita sudah terbiasa ya, mau seperti ini walaupun dekat, nah bisa. Mau arah menyamping, backhand juga bisa. Gampang. Yang paling utama adalah dengan menggunakan ibu jari kita ini harus dibiasakan di area sini. Nah, ketika umpan mau jatuh tinggal tekan. Pasti dijamin aman, tidak akan terjadi backlash. Nah, kurang lebih seperti itu ya kawan-kawan sahabat angler ya. Jadi untuk kawan-kawan yang mau belajar BC atau bait casting, dari spinning ke bait casting, siapa tahu bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Mungkin itu saja sedikit tips dari aku untuk cara menggunakan reel bait casting. Jadi dua reel tadi, yang satunya Shimano dan satunya Abu Garcia Pro Max. Untuk Abu Garcia Pro Max sendiri bisa mewakili untuk reel-reel yang lain, mungkin seperti Kenji Savoy, Kenji Maruti, ataupun Kasking, Maguro dan lain sebagainya. Kurang lebih sistem breakingnya sama. Hanya di Shimano yang berbeda karena menggunakan sentrifugal, baik dari Shimano yang SLX yang aku gunakan itu dari XT, terus DC ataupun Curado DC. Nah, itu sedikit berbeda. Dan untuk Daiwa juga sama, ada yang menggunakan sentrifugal seperti reel Shimano. Nah, kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Nah, itu saja. Salam strike, salam satu hobi dari Kota Waringin Barat.